Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan karunia nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yakni nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul bersilaturahmi dan juga menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, yakni habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat ini tersampaikan pula kepada para keluarga beliau, para sahabat, tabi'in tabi'at, termasuk kita semua yang insyaallah senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramun, guru kita al-mukarram Kiai Agus Usama Zahid, yang alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau berserta keluarganya senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Jami At-Taqwa, pengurus DKM Masjid Jami Radhatul Jannah, pengurus DKM Masjid An-Nur dan juga Masjid Dharma Wangsa, dan juga bapak-bapak jamaah Majelis Ta'lim Al-Muhibbin yang dirahmati Allah. Seperti biasa, kajian kita setiap malam Senin. Adapun susunan acaranya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan Ratibul Hadad dilanjut dengan Qasidah Muhammadiyah, dan yang terakhir yaitu kajian kitab Nasaihul Ibad. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah taklim kita pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu acara yang kedua yaitu pembacaan Ratibul Hadad dilanjutkan dengan Qasidah Muhammadiyah dan dilanjutkan dengan kajian kitab Nasaihul Ibad yang insyaallah akan dipimpin langsung oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Agus Usama Zahid. Waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita awali kegiatan malam hari ini dengan pembacaan Ratibul Hadad. Semoga dengan wasilah pembacaan Ratibul Hadad ini semua persoalan kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah fi kullin salihah wa ila hadrati sayyidina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa la jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal syuhada'i was-salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Bismillah sayyidina syahid wa qadir jalan wa sahabat as-sadir wa la sahabat Muhammad al-Ghazali al-Tusi wa la sahabat al-Qasim al-Baghdadi wa la arba'ata a'immatul mustahidin radhiyallahu anhum wa ila sayyidil a'immatul muhaddisin radhiyallahu wa ila awliyatis sahbin surdadum wa ila jami'il kubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barbahasin la abaina wa ummatina wa azzadina wa jaddatina jama'a syekhina masyayikhina wa usul mu'assin Allah wa basyam nasir wa sallallahu alaihi wasallam wa asasam laqin ba faqih masum bang wa lahu min ba hasan gipo ma masalim wa alhamdulillah wa sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.
بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن آله وأصحابه رسول الله أجمعين
والتابعين والتابعين التابعين بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم في برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لله الروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه أزواجه وذريته أن الله يعلي درجة الجنة وينفعنا بأسرهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضل روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علوي معلوي وصيهم إبراهيم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجهم الجنة ويرفعون بأسر وأنوار وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب القطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله برس ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب محمد بن حسن العطاس وسليم وإبراهيم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجهم في الجنة ويعيد علينا من أسرهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى روح صاحب راتب القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي حداد وصول وفرعي أن الله يعلي درجا في الجنة وينفعنا بهم ويسر أنوارهم وبركاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mohon diikhlaskan hadiah Fatihah untuk saudara kita, jamaah kita Devi Abdul Karim yang saat ini sedang sakit ya. Semoga Allah segera angkat penyakitnya, Allah segerakan kesembuhannya, Allah berikan kesehatan yang sempurna, Allah muliakan hidupnya, Allah naikkan derajatnya, Allah luaskan rezekinya, Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sunnah wa khulus wa salahi sya'ni zahir wa batin fid din wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li auladina wa ahbabina wa masyayikhina fid din ma'al lutfi wal afiyah wa 'ala niyatin أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محذر ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل صالحة. Silahkan dipanjatkan niatnya masing-masing dalam hati. وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا شفينا كرمنا دهرنا مولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى كل سادتنا أصحاب الرسول أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمد شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نسألك بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبقرب الفاتحة معظم بمسب المثاني وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملك أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا بكل محبة والضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعظم بكل خير. اللهم نستحفظك ونستعينك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريض وجبر عنين وذي عين وذي شر وذي باغي ومن حسن كل ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعظام موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصلى الله بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارزقنا كامل المتعمد ظاهر وباطنا. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا يا عالم السر منا لا تهدك الستر عنا. يا عالم السر منا لا تهدك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Dari alif lagi ya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu Muhammadun sahibul ihsani wal karami Muhammadun tajurus lillahi qatibatan Muhammadun sadiqul
aqwali wal kalimi Muhammadun sabitul misaqi hafidhuhu Muhammadun tayyibul akhlaq syiyami Maulaya salli wa sallim Muhammadun jubbilat bin nuri tinatuhu Muhammadun lam yazal nuram minal qidami Muhammadun hakimun bil'anli dhu syarafin Muhammadun ma'dinul in'ami wal hikami Muhammadun khairu khalqillahi min mudhari Muhammadun khairu rusulillahi kullihimi Muhammadun dinuhu haqqun nadinu bihi Muhammadun musyriqun haqqan ala alami Maulaya salli wa sallim da abada ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwa tahimi Ya Rabbi bil Mustafa ligh maqasidana waghfir lana ma madha ya was Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع الكمالات العبودية وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وافرا أما بعد سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك ya dzal jalal wal ikram. Halaman 28. Maqalah yang ke-29. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berkirim hadiah Fatihah terlebih dahulu untuk para guru kita, para masyayikh kita, para ustadz kita, orang-orang tua kita. Wabillahi khusus untuk penyusun kitab ini yakni Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita pelajari mendatangkan manfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa fi kulli salihah wa ila muallifi hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani Syekhna Jamalul Ahmad. Waliridali ta'ala la syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal maqalatu at-tasi'atu wal 'ashruna, maqalah yang ke-29 an Hamid Al-Lafaf rahimahullahu annahu qala arba'atun talabana fi arba'atin fa'ata'na turqaha fawajadnaha fi arba'atin ukhra. An Hamid Al-Lafaf, dari Syekh Hamid Al-Lafaf rahimah, semoga merahmati kepada Syekh Hamid Al-Lafaf. Allahu, siapa Allah Ta'ala. Hamid Al-Lafaf ini seorang ulama yang soleh, yang hidup pada masa dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah itu dinasti yang pertama dalam sejarah peradaban agama Islam. Setelah masa Rasulullah, kemudian masa Al-Khulafa Ar-Rasyidah, ya. Khulafa Ar-Rasyidin, Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Kemudian setelah periode itu muncul periode baru, dinasti Umayyah, ya. Sebenarnya sudah bukan kekhilafahan, karena meskipun gelarnya khalifah tapi sistem pemerintahannya mamlakah atau kerajaan dan menjadi dinasti. Ya, kita pun harus berterima kasih. Mulai dinasti Umayyah ini Islam berkembang sangat pesat, ya. Sangat pesat. Ilmu pengetahuan juga berkembang sangat pesat. Bahkan sampai ke Eropa, ya. Pengaruhnya agama Islam sampai ke negara-negara Eropa. Ini masa dinasti Umayyah. Setelah Umayyah runtuh, diganti dengan dinasti Abbasiyah, ya. Abbasiyah juga lama, ya, cukup besar, sangat besar sekali Abbasiyah. Ya, sampai terakhir itu dinasti Utsmani, Turki Utsmani. Ini Hamid Al-Lafaf, ya, sangat soleh orangnya. Apa kata Syekh Hamid Al-Lafaf? Annahu, sesungguhnya Syekh Hamid Al-Lafaf qala, berkata,
arba'atun bahwasanya ada 4 minal umuri dari beberapa perkara tolabana yang kita cari pada arba'ah, fi arba'atin pada 4 perkara, minal masaliki dari beberapa jalan. Saya ulangi biar nggak kecepatan ya. Arba'atun bahwasanya ada 4 minal umuri dari beberapa perkara. Tolabana yang kita cari pada 4 perkara itu, fi arba'atin pada 4 minal masaliki dari beberapa jalan. Masalik gitu, beberapa jalan ya. Maslak ini termasuk kalimat isim ya. Kalimat isim itu kata benda. Kata benda itu tidak terikat dengan waktu. Seperti masjid ini kata benda ya. Pasar kata benda. Hatif, HP ini kan bahasa Arabnya hatif, ini kata benda. Kolamun kata benda. Nggak terikat dengan waktu. Mau sekarang, mau kemarin, mau besok ya tetap saja sama ya. Berbeda dengan kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu kata kerja. Kata kerja itu terikat dengan waktu. Contohnya pergi. Pergi itu bisa perginya sekarang, bisa perginya nanti, atau perginya kemarin. Itu kalimat fi'il namanya. Di dalam bahasa Arab ada 3. Kalimat isim kata benda, kalimat fi'il kata kerja, kemudian satu lagi kalimat huruf ya. Kalimat huruf itu kata, sederhananya kata sambung ya. Kalau dalam bahasa Indonesia contohnya saya pergi ke masjid, ada kata sambungnya yaitu ke. Kalau tidak menggunakan kata sambung maka maknanya jadi tidak sempurna, jadi wagu, jadi nggak jelas. Saya pergi masjid nggak ada maknanya ya. Tapi dengan kata sambung ke jadi ada maknanya ya. Dhahabtu ilal masjidi, bahasa Arabnya saya pergi ke masjid ya. Dhahabtu itu fi'il, ila itu kalimat huruf, masjid itu kalimat isim. Semua ada tandanya. Salah satu tanda kalimat itu disebut kalimat isim kalau kemasukan huruf khafat. Ini ada minal masaliki. Min itu mabniun ala sukun sebenarnya ya. Tapi karena diwasol jadi dikasih harokat fathah ya. Min itu kalimat isim, maka min itu kalimat huruf ya. Masalik itu kalimat isim karena kemasukan min. Tandanya itu. Atau tanda yang lain kalau ada alif lamnya. Semua kalimat yang ada alif lamnya pasti isim. Pasti isim. Jadi kalau kalian nggak tahu ini artinya apa, tapi setidaknya bisa menebak ini isim atau fiil. Nah, ada alif lamnya pasti isim. Ada tanwinnya pasti isim. Ada tanwinnya pasti isim. Ya seperti itu. Jadi gambaran sederhana seperti itu. Kalau kalimat ada qadnya pasti fiil. Ada sinnya sayaqulu sufaha, ada sinnya sayaqulu. Artinya kan yaqulu. Kata aslinya kan yaqulu, kemasukan sin jadi sayaqulu. Itu pasti fiil. Atau ada saufa ta'lamun pasti fiil. Ya. Itu untuk menebak-nebak ya. Biar memudahkan. Fiil kata kerja, isim kata benda, huruf, kalimat huruf kata sambung. Kalau kalimat huruf nggak ada tandanya, pokoknya nggak pantas dimasukin tanda isim, tanda fiil ya huruf. Nah, kata Syekh Hamid Al-Lafaf, saya mencari 4 perkara pada 4 jalan. Fahtokna, maka kemudian saya salah. Turqoha pada jalan itu, turqoha pada perkara itu, pada jalan perkara itu, aitil kal umuri, maksudnya pada perkara-perkara tersebut al-arba'ati yang 4. Saya mencari 4 perkara pada 4 jalan, pada 4 kegiatan, pada 4 pemikiran, tapi ternyata saya salah ya. Kata Syekh Hamid Al-Lafaf, fawajadnya maka saya temukan pada 4 perkara itu fi arba'atin ukhra, pada 4 perkara yang lain, fi arba'atin pada 4 ukhra yang lain.
saya mencari 4 hal, ya. Ya, saya atau terjemah yang lebih enak begini. Saya melakukan 4 hal untuk mencari 4 perkara. Ya. Saya sudah ke sini 4 kali. Karena saya mencari 4 perkara, tapi tidak saya temukan pada jalan itu. Saya justru menemukannya kepada jalan yang lain. Ya, kurang lebih begitu terjemah bebasnya. Apa itu? Fawajadna fi armatil ukhra minal masalik. Talabna, saya mencari al-ghina, kekayaan. Saya mencari kekayaan. Ya. Ail yasari, maksudnya kemudahan fil mali, di dalam harta benda. Saya mencari kekayaan pada jalan mengumpulkan harta benda. Ini yang pertama. Saya pikir itu cara mendapatkan kekayaan, kata Hamid Al-Lafaf. Ya. Saya mencari kekayaan dengan mengumpulkan harta benda. Fawajadna, maka saya temukan hu, pada kekayaan, fil ail ghina, maksudnya kekayaan, fil qanaati, justru pada qanaah. Saya anggap kekayaan itu dengan mengumpulkan harta benda. Ternyata keliru, kata Hamid Al-Lafaf. Justru saya temukan kekayaan itu ketika saya sudah mampu bersikap qanaah. Apa itu qanaah? Ai fir ridho, maksudnya pada rasa ridho, bil qismati, atas pembagian, wa fi sukunil qalbi, dan dalam ketenangan hati, inda adamil ma'lufati, ketika tidak adanya barang-barang yang kita inginkan. Jadi kita pengen kaya, semua orang pasti pengen kaya. Cuman caranya salah. Ya. Mungkin nggak cuman Habib Al-Lafaf, kita pun sama. Bahkan sampai saat ini pun perspektif kita tentang suatu kekayaan, pemahaman kita bahwasanya seseorang disebut sebagai orang yang kaya pasti dengan adanya harta benda. Sudah pasti. Saya pun demikian lah. Ya, saya nggak akan merasa kaya kalau di rekening saya nggak ada isinya. Ya, tabungan saya kosong, saya nggak akan merasa kaya. Saya nggak akan merasa kaya kalau saya belum punya kendaraan roda 4. Ya, itu udah logika umum kan, demikian, pasti demikian. Syekh Hamid Al-Lafaf pun berpikir hal yang sama. Bahwasanya awalnya demikian, dia tidak merasa kaya, punya pemikiran kalau kekayaan itu dengan berkumpulnya harta benda. Ya, entah uang, entah perhiasan, ya, entah kekayaan yang lainnya, sawah, kebun, tanah, rumah, kendaraan, itu semua pasti mikir demikian. Ya. Tapi ternyata kata Hamid Al-Lafaf, justru saya temukan kekayaan itu ketika saya qanaah. Ya wislah, pasrah, bagiannya Allah kepada saya memang cukup segitu kok. Ya mau gimana lagi, mau ngoyo apa? Gak bisa. Semakin banyak orang punya harta, tapi kalau hatinya tidak ada keqonaahan, tidak ada rasa qanaah, tidak ada sikap nerima dengan pembagian Allah, ya itu gak akan cukup juga, gak akan merasa kaya dia. Ya sudah punya rekening di ATM, di tabungan kita udah ada 10 juta, masih kurang. Ya, karena gak qanaah, merasanya masih kurang. Ya, ketika dia masih kurang, itulah dia belum kaya sebenarnya, karena masih membutuhkan hal yang lain. Ya. Justru ketika dia punya uang 1 juta, tapi ya 1 juta dinikmati, ya kan? Ya, 100.000 ya dinikmati, gitu kan? Ya nggak ada ya usah adanya apa dinikmati. Saya ngomong kayak gini karena saya juga sudah pernah merasakan ya dinamika kehidupan. Kalau jenengan santri biasanya tahu lah, kalau santri itu biasanya kalau bilang nggak punya uang, ya nggak punya uang beneran. Uang saya itu dulu pas mondok dikasih sangu oleh ayah saya itu 80.000 sebulan. Ya, itu sudah harus buat bayar pondok Sahriyah 15.000. Mondok saya cuma bayar 15.000 sebulan. Listrik, air udah termasuk ngaji sak porete. Mau ngaji 24 jam silahkan, 15.000 sebulan. Tidur di situ ya, dapat fasilitas listrik dari situ, air dari situ, sisanya buat
makan. Kalau sekolah biasanya ditransfer sama bapak saya. Jadi makannya cuma 65.000 sebulan ya. Kadang-kadang kurang gitu ya. Kalau kurang, kalau duitnya habis tengah bulan ya PDKT sama orang yang ini masak ya. Orang lagi masak ya, biasanya siang atau sore ya pura-pura ngajak ngobrol melipir, ngajak ngobrol ikut motongin berambang gitu. Nah, ya kan akhirnya ketika matang kan mau nggak mau diajak makan kita. Ya udah gitu aja udah tiap hari. Ya triknya demikian. Ya, kalau udah habis uangnya kayak gitu. Kalau udah bingung pepet banget ya cari utangan ya, biasa utang. Kadang-kadang utangnya lebih banyak daripada kirimannya. Saya bingung ya. Ya buktinya sampai sekarang ya hidup-hidup aja gitu kan. Ya intinya santai aja nerimo ya. Dan ternyata ya bisa melewati itu semua. Karena sebanyak apapun kekayaannya, kalau kita tidak punya rasa qanaah di hati kita, ya tetap aja akan merasa kurang ya. Jadi ternyata kekayaan itu bisa kita temukan dengan bisa ridho ya, ridho terhadap pembagian yang Allah berikan kepada kita, dan tetap tenang wa fi sukunil qalbi, dan memiliki ketenangan hati inda adamil ma'lufati, ketika barang-barang yang kita inginkan tidak kita miliki ya. Kayaknya nih kalau dibanding dengan HP saya paling jadul, nggak tahu sih ya, kayaknya loh ya, tapi saya santai aja nih. Ya, saya santai aja dengan nggak kepikiran saya pengen saya punya HP baru tuh, pengen HP baru yang kira-kira RAM-nya 6 atau RAM-nya 8 kan. Ini kan RAM-nya masih 2 ini gitu. Ya, RAM-nya 6 apa 8 kepengen. Tapi ya dipikir-pikir ya, kalau udah punya itu buat apa ya, sama aja gitu kan. Ya kalau pengen ada rezekinya beli ya beli, tapi ketika belum sempat beli, belum bisa beli ya nggak ngoyo-ngoyo amat kan, biasa aja. Karena bukan hal-hal yang urgent. Masih ada bayaran sekolah ya kan, ada kebutuhan yang lebih mendesak yang harus dipikirkan. Ya mikirin. Karena kalau orang kadang-kadang ada ya entah orang itu yang kalau sudah fokus pada satu produk itu wah pengennya upgrade terus. Ya. Saya dulu pernah pertama kali bisa beli motor. Ya. Motor waktu itu beli second Honda Grand. Honda Grand itu yang lampu belakangnya numpuk ya. Bukan yang bulus yang kayak kura-kura itu, yang udah numpuk. Ya. Itu pertama kan senang banget udah beli motor. Wah, saya modalin, Pak. Diganti pirtilan-pirtilannya itu yang warna biru itu, apa namanya? Pos itu. Ya. Pos itu. Ujung stang itu diganti yang warna biru dua-duanya. Tutup oli diganti yang warna biru yang ada antenanya itu. Wah, pokoknya keren lah itu kan. Itu ternyata kalau dihitung-hitung banyak loh, dan itu nggak habis-habis. Ya. Blok mesin diganti yang warna biru. Itu nggak habis-habis. Fokusnya di situ aja, nggak ada puasnya. Ya, nggak ada puasa. Itu pun sama dengan kita sebenarnya. Itu salah satu contoh aja. Kalau kita mikirin keduniaannya nggak akan ada habisnya, nggak akan puas kita. HP pengennya ganti terus, ya kan? Ya. Kendaraan pengennya ganti terus, mobil pengennya ganti terus, rumah nambah ganti terus. Ya kalau ada sih ya nggak apa-apa. Ya kalau ada, ya kalau nggak ada ya nggak usah ngoyo gitu kan. Biasa aja gitu kan. Ya. Tapi ini kan ada dalam pikiran, Pak, dalam pikiran ya. Ya kalau pikiran itu yang membuat kita gembrungsung. Mana lagi terusnya? Karena kekayaan sejati itu terletak pada rasa sikap kita menerima atas pembagian Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang sudah merasa bekerja keras, wah gini-gini doang nih saya kayaknya. Gusti Allah enggak adil. Ya, saya udah kerja banting tulang ya, 24 jam masih gini-gini aja. Sementara ada orang lain ya, ibadahnya juga enggak nemen-nemen amat, malah bagusan saya ibadahnya, tapi ternyata materinya lebih tercukupi. Nah, ini kemudian akhirnya muncul rasa hasud ya, rasa hasud di hatinya. Nah, ini yang tidak boleh. Wa talabana ar-rahata, dan kemudian wa talabana, dan kita mencari ar-rahata,
pada istirahat aizawalil masyaqqati, maksudnya pada hilangnya kesusahan, hilangnya beban, hilangnya kerepotan. Fis sarwati, di dalam banyaknya uang, ya. Kita juga berpikir kalau kita punya uang banyak, ai kasrotil mal, maksudnya banyak harta, kita bisa santai hidupnya, bisa rileks hidupnya, bisa tenang hidupnya. Tapi itu ternyata keliru. Kata Syekh Hamid Al-Lafa, fawajadna, maka kemudian kami temukan istirahat itu, pada istirahat, fi qillatil mali, justru pada sedikitnya harta. Ya, kita merasa awalnya kalau harta kita banyak bisa santai nih, istirahat nih, ya. Tapi sebaliknya, justru saya merasakan ketenangan, kata sahabat Al-Affaf, merasakan istirahat ketika saya tidak punya apa-apa, ketika harta kami sedikit. Ya mungkin, ini sih mungkin ya, kata hartanya banyak kan, jadinya pengen selalu mengembangkan hartanya, usaha apa lagi nih, nah, seperti itu. Kalau nggak ada hartanya kan ya, mau diapain lagi, mau adanya segitu. Ya udah dinikmati aja, tenang. Wa talabana, dan saya mencari alladzata pada kenikmatan, bihalawati dzauqi, alladzata ing kenikmatan, bihalawati dzauqi dengan manisnya rasa, wa nuril basori, dan pandangan yang apa? Wa nuril basori itu pandangan yang menyenangkan, ya. Nur itu cahaya, basor itu pandangan. Tapi kan nggak mungkin kita artikan melihat cahaya, ya, pandangan yang menyenangkan. Wa huduril marjuwi, ya. Kita merasakan, kita berpikir bahwasanya kenikmatan itu bisa kita dapatkan dengan apa namanya, manisnya rasa. Makan yang enak-enak, ya. Makan yang enak-enak. Wa nuril basori, dan melihat sesuatu yang menyenangkan. Piknik, ya. Wa khuduril marjuwi, dan adanya barang-barang yang kita inginkan. Kita bisa beli barang apa aja yang kita mau, ya. Barang yang kita pengen ini bisa kita beli. Kita pikir setelah kita mendapatkan itu semua, bisa makan enak, bisa piknik, ya, bisa punya barang-barang yang kita inginkan, kita merasa jadi nikmat, ya. Enggak, keterangannya enggak gitu. Sebentar, saya ulangi. Wa talabna, dan kita mencari alladzata pada kenikmatan. Kenikmatan apa? Bihalawati dzauqi, kenikmatan rasa, ya. Wa nuril basori, yang penjelasan tentang ladzat, ya. Pandangan yang menyenangkan. Wa khuduril marjuwi, dan barang-barang yang kita inginkan, fi ni'mati, dalam kenikmatan. Kita pikir lezatnya kenikmatan itu pada hal-hal itu, ya. Wahia ma fi qusida bihi an-naf'u. Apa itu kenikmatan? Ma, sesuatu, qusida, yang disejo, yang dikehendaki, bihi, dengan ma, an-naf'u, kemanfaatan. Ma, sesuatu, qusida, yang kita hendaki, bihi, dengan ma, an-naf'u, apa kemanfaatan. Fawajadna, tapi kita temukan pada ladzat, ay al-ladzat, fil badanis sahihi, pada badan yang sehat. Ternyata kenikmatan sejati itu bukan pada enaknya makan, bukan pada indahnya pemandangan, bukan pada benda-benda yang kita butuhkan, yang kita dapatkan, tapi kenikmatan sejati itu kalau kita punya badan yang sehat, ya. Karena kalau badannya sehat kan bisa melakukan itu semua. Tapi kalau jenengan sakitnya, jenengan nggak bisa merasakan itu, ya. Orang kalau punya harta banyak, ya, tapi kolesterolnya tinggi, kan nggak bisa juga makan daging. Padahal bisa beli daging dia, bisa beli daging tapi nggak bisa makan daging.
Orang punya harta banyak, punya duit banyak, kena corona, rasanya nggak ada yang enak gitu. Ya, makan daging, makan sate kambing, nggak ada rasanya. Makan Indomie rebus juga nggak ada rasanya. Jadi ya kayak gitu, karena nggak sehat badannya. Nih kalau badan kita sehat bisa makan apa aja, bisa piknik kemana saja, ya, bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan berusaha. Pokoknya badan sehat itu nikmat. Makanya kita syukur, ya, sampai saat ini kita masih diberi perlindungan dan penjagaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Badannya sehat, yang lagi sakit Pak Devi mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, sehat lagi kayak kita. Kalau sehat kan ngopi lagi, rokok lagi. Masya Allah, ya sehat, ngerasa sehat kan gitu. Wa talabna al-ilma, wa talabna kita mencari al-ilma pada ilmu fi batni syib'i, pada perut fi batni, pada perut asyib, pada perut syib'in yang kenyang. Kita berpikir, dan ini juga teori zaman sekarang demikian. Saya nggak tahu ini. Orang zaman sekarang mengatakan kalau kamu mau belajar, perut harus kenyang. Makanya kan sekarang program pemerintah itu sarapan sebelum sekolah. Orang belum sekolah harus sarapan dulu, biar nanti kalau sudah sarapan menunya ada, perutnya terisi, bisa mudah menerima pelajaran-pelajaran sekolah. Nah, tapi ternyata ini menurut ulama-ulama tasawuf, fawajadna, maka kami temukan hu pada ilmu fi batnin, pada perut jai'in yang lapar. Nah, kalau ulama zaman dulu kalau mau belajar itu tirakatnya juga kenceng. Tirakannya kenceng, rajin puasa, minimal Senin Kemis, ya. Santri-santri zaman dulu tuh rajin puasa. Udah puasa Senin Kemis, puasa weton, belum lagi puasa amalan kan, ngamalin apa puasa gitu kan. Ya, jadi banyak tirakatnya. Dan memang faktanya ulama-ulama zaman dulu juga cerdas-cerdas. Padahal makannya terong, tempe, nasi pun sudah jadi intip kadang-kadang gitu. Tapi toh ulama zaman dulu juga cerdas-cerdas. Santri zaman sekarang makanya KFC, McD, minimal Nikita lah, ya. Ya gitu-gitu aja ternyata kan, gitu-gitu aja, ya biasa-biasa aja. Jadi nggak tahu ini korelasinya ada nggak perut kenyang sama kecerdasan. Tapi yang jelas perut lapar sama kecerdasan ya buktinya sudah banyak. Orang zaman dulu sudah seperti itu, lapar-lapar, belajar, nyantri, ngaji, tapi pulang-pulang jadi kiai, ya. Pulang-pulang jadi ulama, pulang-pulang bisa bikin kitab, ya, yang kita udah gizinya udah full, badan gede doang. Badannya jadi, ya, karena gizinya kan jadi, badan jadi, tapi nggak tahu ya, nggak pinter-pinter juga. Wafi nuskhatin, dalam suatu naskah yang lain, watolabna, dan kita mencari arizqa pada rizki. Kita mencari rizki fil ardi, di langit, di bumi, ya. Fawajadna, maka kita temukan hu pada rizki fis samai, di langit, ay maksuman, maksudnya dibagi, rizki fis samai, dari langit. Kita berpikir rizki adanya di bumi, giat, usaha jasmani, kita usaha berangkat pagi pulang malam, lembur kita jabanin. Tapi ternyata sebenarnya rizki ada di langit, ya. Allah yang bagi rizki kita. Makanya ikhtiar zahir itu harus, bekerja itu harus, tapi ikhtiar batin jangan sampai ditinggalkan. Ya, mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dikaruniai rizki yang halal, rizki yang berkah. Ya kalau hanya sekedar usaha zahir doang, ya mungkin dapat rezeki, tapi khawatir rezekinya nanti tidak berkah, tidak ada manfaat untuk keluarga kita. Saya tambahkan satu makalah lagi, soalnya nanti minggu depan panjang makalahnya. Wal maqalatu salasuna, makalah yang ke-30, an Aliin, dari sahabat Ali radhiyallahu, semoga meridhai siapa Allah anhu, kepada sahabat Ali.
Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, menantu Rasulullah. Annahu, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib, qala, berkata, arba'atun, ada 4, arba'atu asya'a, ada 4 perkara, qaliluha, itu bahwasanya sedikitnya arba'ah, itu kasirun, banyak. Sedikitnya saja itu terasa banyak, kata Sayyidina Ali. Fayata'adza, maka merasa sakit, anasu, siapa manusia, bidzalikal qalil, dengan hal-hal yang sedikit itu. Apa? Ya, ada 4 perkara yang sedikit saja membuat kita merasa sakit. Ya. Apa yang pertama? Al-waj'u, sakit, ail alamu, maksudnya sakit. Sakit itu sedikit sama banyak sama saja, ya sama-sama sakit, nggak enak, sama-sama tidak nyaman. Ya, sakit kepala yang nggak enak, sakit kolesterol juga nggak enak. Ya. Ya, sedikit atau banyak yang namanya sakit tetap tidak menyenangkan, tetap membuat kita tidak nyaman, tetap membuat badan kita jadi tidak bisa berfungsi sebagaimana biasanya. Yang kedua, wal fakru, fakir. Apa itu fakir? Ai fakduma, tidak adanya sesuatu, yuhtaju, yang dibutuhkan, ilaihi, pada ma. Jadi yang namanya fakir itu kita butuh sesuatu tapi kita nggak punya, itu fakir. Ya, punya handphone nggak punya kuota, fakir kuota namanya, gitu kan? Ya, fakir butuh kuota kan, dia nggak punya kuota. Ya, punya uang tapi masih butuh uang lagi, berarti dia masih fakir, belum kaya. Kaya kan ghina. Ghina itu artinya, kalau diartikan Jawa lebih pas. Jawa itu artinya ghina itu semugih. Semugih dengan sugih itu beda. Ya, semugih dengan sugih itu beda. Kalau sugih itu ada pada banyaknya materi, itu sugih. Ya, banyaknya materi, punya uang, punya kendaraan, punya rumah, ya, punya emas, perhiasan, itu sugih. Tapi belum tentu semugih. Semugih itu merasa tidak butuh, itu semugih. Merasa cukup, itu semugih. Ya. Jadi ghina itu sebenarnya arti yang pas itu semugih, merasa cukup. Saya sudah punya HP 1 udah cukup, nggak butuh 2. Itu semugih. Kan ada orang yang punya HP 1 butuh 1 lagi. Ya, itu sudah sugih, tapi belum semugih. Ya. Orang sudah punya motor 1 sudah sugih. Ya, sudah sugih, dalam bahasa Jawa sudah sugih. Tapi masih butuh motor 1 lagi. Berarti belum semugih. Masih fakir dia. Dalam bahasa Arab masih fakir karena masih butuh. Ya. Orang sudah punya uang 1 juta atau 10 juta lah, atau 100 juta. Hitungan materi sudah banyak, sudah kaya, sudah sugih. Tapi ketika dia masih butuh uang lagi untuk apapun itu, berarti dia belum ghina, belum semugih. Ya, karena masih membutuhkan. Ya, itu berarti masih fakir. Ya, fakir. Ya, fakir itu sedikit atau banyak tetap nggak enak, tetap sakit. Ya. Al fakru sakit, faktuma yuhtaju ilaihi, membutuhkan sesuatu yang ia butuhkan. Jadi nggak ada hubungannya sama jumlah materi yang ia miliki. Materinya bisa banyak materinya, tapi kalau ia masih butuh yang lain, berarti dia belum ghina, masih fakir statusnya. Jadi orang kaya dan orang miskin, orang fakir itu sebenarnya tidak dilihat dari, tidak bisa dibandingkan si A lebih kaya karena punya harta banyak dibanding si B yang dikatakan lebih miskin karena punya harta lebih sedikit, tidak. Tapi ini dalam pengertian tasawuf, yang lebih kaya adalah siapa yang lebih tidak butuh. Ya, bisa jadi si B hartanya lebih sedikit, tapi dia sudah merasa cukup, berarti dia lebih kaya sejatinya. Orang dia nggak butuh kok. Ya, si A punya mobil 3, dia nggak butuh mobil 3, si B-nya lo ngapain? Ya. Ini si A punya mobil 3 aja masih kurang mobilnya,
mobilnya masih kurang, berarti masih butuh dia, masih fakir. Nah, jadi kekayaan dalam pengertian tasawuf tidak dilihat dari banyaknya materi, tapi pada seberapa besar ia merasa cukup atas harta yang ia miliki. Itu fakir. Yang ketiga, wanaru, api. Api itu kecil, sedikit ataupun banyak, itu sama-sama menyakitkan. Kesundut rokok sama kecemplung api ya sama-sama sakit. Ya. Wal adawatu dan bermusuhan. Wah, ini yang terakhir ini. Ya, bermusuhan itu sedikit atau banyak, dengan 1 orang, dengan 10 orang, sama-sama menyakitkan. Tapi bermusuhan seperti apa? Kan semua orang juga pasti ada musuhnya, ya. Tidak, jenengan punya komunitas berapa orang, kenal dengan berapa orang, dengan berapa ratus orang. Di antara ratusan orang itu kan pasti ada yang suka, ada yang nggak suka, ya. Itu manusiawi kalau itu. Semua orang pasti semacam itu. Nggak bisa kita maksakan seluruh orang suka sama kita, nggak bisa. Pasti ada aja nanti yang tidak suka, ada yang benci, ada yang iri, ada yang hasud. Itu kalau itu manusiawi. Tapi yang dimaksud di sini itu apa? Qasdul idrari. Ya, kita punya kehendak, punya keinginan, punya kerentek di hati kita untuk menyakiti orang lain. Al-mutamakini yang menetap, ya. Mutamakin itu menetap lama di hati kita. Fil qalbi, di dalam hati. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, yang dikatakan al-adawatu itu bermusuhan yang seperti ini. Kalau orang lain nggak suka sama kita mah udah biasa aja, wajar, ya. Jangankan kita, Rasulullah aja banyak yang nggak suka, sahabat banyak yang nggak suka, para ulama, para habib banyak yang nggak suka. Kok kita bukan siapa-siapa pengen orang lain suka semua sama kita? Kata jin di Jarum 76, ngimpi gitu. Ya, nggak apa-apa orang lain nggak suka-suka sama kita. Yang penting kita jangan punya keinginan di hati kita menyakiti orang lain. Saya itu pernah disakiti seorang yang menurut saya ini fatal, ya. Ini karena hubungannya sama keluarga juga. Bahkan teman saya menyarankan santet aja Pak gitu. Karena saking fatalnya. Cuman saya tuh nggak berani. Bahkan saya mendoakan jelek seseorang itu nggak berani. Asli saya nggak berani. Sampai sekarang saya nggak berani. Tiba-tiba ngomong wah kualat kok, itu nggak berani saya. Ya, wah berat itu, karena itu takut nanti di akhirat juga dimintain pertanggungjawaban, kan berat itu. Itu saya nggak berani. Padahal banyak orang yang, makanya dukun-dukun sampai sekarang masih berlakuan, karena orang-orang yang punya kebencian, punya sakit hati, ya kan. Kemudian datang ke dukun untuk menuntaskan dendam dan sakit hatinya, kan banyak seperti itu. Ya. Dan kalau akses ke dukun santet kan saya juga banyak seperti itu. Ada, bukan banyak lah, ada lah, ya. Kalau cuma sekedar nyantet orang mah aksesnya ada seperti itu kan. Cuman kan ngapain kayak gitu kan? Mungkin repot sendiri. Terus juga apakah kemudian setelah menuntaskan dendam kita, hati kita bisa lebih tenang? Ya kan enggak juga. Ya, malah nanti pasti hal semacam itu pasti akan menimbulkan kemadharatan yang apa? Yang berlipat ganda. Ya. Karena hal semacam, apalagi sampai ilmu hitam kayak begitu ya. Ilmu putih saja, ilmu putih. Kalau kita menggunakan wasilah makhluk halus, khodam misalnya jin, itu pasti ada efek jeleknya kok. Minimal kalau nggak kuat jangan gila gitu. Itu ilmu putih, ya, ilmu yang pakai khodam jin. Ya, tapi putih, nggak bermaksud menyakiti orang lain. Kita punya amalan wiridan, ya. Kita pengen dibantu oleh khodam misalnya kan, bukan untuk menyakiti orang lain, tapi membantu kita murni. Itu aja ada efek jeleknya. Apalagi yang hitam seperti itu, yang niatnya membunuh orang, yang niatnya membuat orang sakit, ya, yang niatnya membuat orang sengsara. Itu pasti lebih berat lagi efeknya kepada kita. Mending kalau hanya kepada kita, lah anak-anak kita, cucu-cucu kita, repotnya kan sampai ke situ.
Ya, makanya jangan sampai dah. Ya kalau kita masih belum sanggup untuk memanage hati kita, mengelola hati kita untuk selalu berprasangka baik, ya minimal paling tidak prasangka aja lah. Jangan sampai terjadi tindakan fisik. Ya, itu bahaya. Ya. Karena efeknya sampai ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita, itu nggak selesai seperti itu. Nah, ini yang permusuhan semacam inilah yang tidak diperkenankan. Yang sampai kita punya keinginan di hati kita untuk menyakiti orang lain, menyakiti orang yang tidak kita sukai, menyakiti orang yang kita benci. Ini jangan sampai terjadi hal-hal yang demikian, bahaya. Kalau kemudian kita disakiti orang, kita juga sering menyakiti orang kok, ya kan sama aja. Kan kadang-kadang kitanya aja merasa sok suci, padahal kan kita dalam keseharian kita, dalam interaksi kita dengan orang lain, bisa jadi kita juga pernah menyakiti atau bahkan sering menyakiti orang lain. Jadi kalau orang lain menyakiti kita, ya anggap saja itu impas gitu aja, udah. Nggak usah terlalu diperpanjang, nggak usah terlalu dipusingkan, udah biarin aja. Ya, kita fokus pada hal-hal yang positif aja. Orang lain nggak suka, ya biarin. Kita fokus pada keyakinan kita, pada amal-amal positif kita. Itu pun belum tentu kita bisa murni kemudian menjadikan orang lain kecewa atau sakit kan. Pasti ya mungkin bisa jadi kita sudah berbuat baik, kita sudah berniat baik, kita sudah berniat baik pun belum tentu hasilnya jadi baik. Kita sudah berniat baik pun belum tentu orang lain semuanya akan menerimanya dengan baik. Ada saja mungkin yang tersakiti, ada yang kecewa dan lain sebagainya. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul aqli, pokoknya akal pikiran, ba'dal imani, setelah iman. Ya, Ra'sun itu kepala. Ya, tapi kan nggak diartikan secara tekstual ini. Ra'sul aqli, pokok atau sumber atau induknya akal, ba'dal imani, setelah iman, billahi, kepada Allah Ta'ala, mahalur Allah. Itu atawaddudu, menyenangkan, membuat orang senang, ilan nasi, pada orang lain. Insyaallah ini Ra'sul aqli ba'dal imani billahi ta'ala atawaddudu ilan nasi. Ini juga sudah pernah dibahas di makalah yang sebelumnya, bahwasanya pokoknya akal setelah kita beriman kepada Allah. Jadi akal itu pertama yang harus berpikir tentang keimanan kepada Allah. Ya, tentang iman kepada Allah. Setelah kita iman kepada Allah, sudah yakin, ya, mantap, tawajuh iman kepada Allah, kemudian kita berpikir yang lain apa? Setelahnya iman kepada Allah adalah at-tawaddudu ilan nas, membuat senang hati orang lain. Dan ini ibadah yang luar biasa loh. Idkhalus surur 'alan nas, itu ibadah yang luar biasa. Membuat hati orang lain senang, itu ibadah yang luar biasa. Orang lain senangnya apa? Ya, kita buat dia senang. Ya. Orang lain, makanya ini Pak RT nggak datang nih, ya. Pak RT kan senang buat orang lain tertawa, senang gitu jadinya. Biasanya apa namanya, kompatriotnya, tandemnya sama Mas Ngadiono. Nah, ini cocok berdua ketemu, orang lain di sekelilingnya ikut senang, ikut bahagia. Seperti itu. Itu pahala, ini nggak disadari, pahala yang luar biasa. Ya. Ada orang lain yang senangnya ngasih barang kan. Saya nggak punya pipa, dikasih pipa. Mas Beno misalnya itu kan, itu pahala yang luar biasa. Ada orang yang senangnya apa, ya dikasih, membuat orang lain senang. Ya, ya ke teman-teman kita aja, nggak usah pikir terlalu jauh. Ya, teman-teman terdekat kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita. Ya, kalau kita sudah punya niatan menyenangkan orang lain, kan pasti nggak punya niatan mencelakai orang lain. Pasti nggak punya niatan menjelekan orang lain. Makanya di makalah-makalah yang pertama dulu pernah dibahas. Ya, awalilah kegiatan pagi hari kita. Pagi habis bangun sholat subuh, kita niat, mudah-mudahan hari ini saya berniat, ya, tidak ingin mencelakai saudara-saudara saya, tidak ingin menyakiti hati saudara-saudara saya. Itu udah cukup, betul, dicatat sama Allah. Dan malamnya sebelum kita tidur, kita berniat lagi, saya memaafkan setiap orang yang melukai hati saya. Saya memaafkan setiap orang yang menyakiti saya pada hari ini.
Tiap hari Pak itu diulang-ulang. Itu akan membentuk karakter kepribadian seseorang menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih pemaaf, menjadi lebih santun. Ya kalau sekali dua kali mungkin nggak kerasa. Tapi kalau setiap hari kita lakukan itu, setiap pagi kita awali dengan niat tidak ingin menyakiti orang lain, kita awali dengan niat ingin menyenangkan hati orang lain. Bahkan dalam hadisnya, niat kalau ada paku di jalan kita ingin singkirkan paku itu di jalan. Niat kalau ada kerikil di jalan kira-kiranya bisa menyakiti orang lain yang jalan, kita singkirkan kerikilnya di jalan. Itu niat kayak gitu doang. Itu pahalanya luar biasa. Malamnya ditutup dengan niat memaafkan setiap orang-orang yang pada hari itu menyakiti kita. Dan itu bukan perkara yang gampang, susah. Kalau niat paginya mungkin masih bisa. Ya, pagi ini niat saya ingin menyenangkan orang yang saya temui. Saya tidak ingin menyakiti orang yang saya temui. Malamnya begitu mau tidur, mau maafin orang susah karena siangnya kejadian misalnya orang lain ternyata menyakiti kita, bikin gondok kita. Malamnya sialan nih, kita sih mikir aja kan, kurang ajar nih, awas nih besok kalau ketemu. Tidur masih membawa dendam di hatinya kan, yang ada yang nggak jenengan saya juga sama Pak kayak gitu. Tidur masih membawa dendam di hati kita. Ini yang kebanyakan kita kan seperti itu. Ya ini yang ya pelan-pelan lah kita coba untuk merubah perilaku yang ada di hati kita agar bisa lebih baik lagi. Rasulullah sabdanya demikian ya, bahwasanya ra'sul aqli ba'dal iman billahi ta'ala at-tawaddudu ilan nas. Ini sabdanya Rasul. Wa qala Sayyiduna Sulaiman, berkata siapa Sayyiduna tuan kita rupanya Nabi Sulaiman alaihi salam, libnihi kepada putranya Nabi Sulaiman. Enggak tahu putra Nabi Sulaiman namanya siapa, enggak terkenal ini ya. Kalau Nabi Sulaiman kan bapaknya Nabi Sulaiman Nabi Daud. Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya anak siapa saya enggak tahu nih. Enggak begitu terkenal. La tastaksir, jangan engkau anggap banyak. Ayakuna nyento ono laka bagimu opo alfu sidqin 1000 orang teman. Jangan kau anggap bagimu ketika engkau punya 1000 orang teman. Fal alfu, maka bahwasanya 1000 teman itu qalilun, sedikit. Ini ungkapan-ungkapan yang sangat populer bahkan di kita juga seperti ini kayaknya ya. Wala tastaqilla, dan jangan kau anggap sedikit ayakun yang nyento ono laka kebagimu aduun, siapa musuh, wahidun yang satu ya. Jangan kau anggap punya musuh satu itu sedikit. Fal wahidu, maka bahwasanya satu orang musuh itu kasirun, banyak ya. Dengan ungkapan yang populer sebenarnya di kita pun sering, 1000 orang kawan itu sedikit, satu orang musuh itu kebanyakan ya. 1000 konco siti, 1000 musuh kakean, orang Jawa kan begitu ya. Ini ungkapan populer, orang tua kita juga sudah menerapkan itu ya. Karena 1000 orang teman itu ya kalau perlu malah lebih banyak lagi. Tapi satu orang musuh ya kalau perlu disedikitkan lagi, tidak ditiadakan ya, meskipun itu tidak mungkin. Ini hanya sebatas ungkapan bahwasanya kita jangan sampai mencari musuh, karena satu orang saja sudah kebanyakan, apalagi sampai 2, apalagi sampai 3 ya. Apalagi musuhnya se-RW, nah, apalagi RW-nya sekalian. Nah, ini kebanyakan ya. Jadi jangan dibanyak-banyakin musuhnya ya. Diminimalisir ya, diminimalisir kalau perlu, jangan kita anggap musuh ya. Kalau orang lain menganggap kita musuh ya itu urusan dia, bukan urusan kita. Kita kalau perlu jangan anggap musuh, meskipun itu sulit ya. Saya juga tahap belajar sama, karena kita manusia ini selain dikaruniai akal juga dikaruniai nafsu. Akal mungkin bisa mencerna ini kan kita cerna dengan akal pikiran, oh benar ya. Tapi nafsu kita kadang-kadang mengalahkan akal kita ya. Nafsu kita kalau sudah diliputi dengan amarah, apalagi kebencian ya, jangan bencilah. Amarah saja itu udah merusak ya. Ya, tapi kan kadang-kadang kita sudah tidak sanggup mengendalikan amarah. Kalau hati kita diliputi amarah, kadang-kadang memang
bisa menghilangkan akal sehat kita, sehingga apa yang sudah kita cerna dengan baik ketutup semuanya oleh amarah kita. Apalagi di hati kita ada kebencian, ada hasudnya, wah ini tambah susah. Hasud itu paling merusak, ya. Hasud itu paling merusak. Hasud itu apa? Hasud itu senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang, itu hasud, ya. Saya hasud sama Pak Aji misalnya, saya senang kalau Pak Aji sengsara, senang kalau Pak Aji kalau misalnya dipecat dari kerjaan, senang banget, bahagia. Hasud itu namanya, ya. Sebaliknya, saya hati saya panas kalau Pak Haji naik pangkat, kalau Pak Haji dapat lemburan banyak, sialan Pak Haji bisa tambah makmur aja kayaknya, hatinya gondok. Itu hasud namanya. Ada yang kayak gitu banyak. Kayak gitu banyak, ya. Ya itu memang harus dihilangkan, karena itu sumber segala kerusakan. Kalau sudah hasud nanti pasti ada benci, ada marah. Kalau marah saja belum tentu hasud, karena marah kan bisa spontan, ya. Tapi kalau udah hasud itu udah kemana-mana, udah pasti ada marahnya, udah pasti ada bencinya, udah pasti ada irinya, udah pasti ada rasa ingin mencelakakannya, ya udah pasti rasa tidak ingin memaafkan. Itu hasud itu sumber segala kerusakan. Hanya kalau memang kita punya hasud, jadi dihilangkan pelan-pelan. Kalau susah ya pelan-pelan. Wal maqalatul hadi wal salasuna wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Demikianlah taklim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan oleh guru kita dapat bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Marilah taklim kita pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.